Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok Data Warehouse akan melakukan presentasi mengenai optimasi query data penjualan Amazon menggunakan software Demand. Jadi next. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ferdian Saputra dengan NIM H1D024023. Saya Faris Rahman Syahida dengan NIM H1D024008. Saya Aufa Sasabil Al-Ghifari dengan NIM H1 dan 024042. Nah, untuk yang pertama, ada proses yang dinamakan ekstrak. Yang mana di sini kita mengambil dataset yang berada di website Kaggle dengan nama Amazon Sales Dataset yang berisi 1466 baris data. Nah, proses ekstrak ini sendiri itu dataset kita diimpor menggunakan Node CSV Reader dan dibagi menjadi 3 tabel. Yang mana itu ada fact review, dimension user, dan dimension product. Nah, habis itu dibagi 3 menggunakan Nodes column filter. Selanjutnya ada proses yang dinamakan transform, yang mana di sini kita akan melakukan handling missing value dengan menggunakan pengubahan nilai string null atau nilai kosong jadi bentuk null menggunakan nodes missing value. Dan dilanjut menggunakan dengan string cleaning, yang mana di sini akan dilakukan pembersihan karakter yang bersifat non-numerik agar bisa dilakukan proses perhitungan analisis nantinya. Contoh, di dalam kolom harga ada simbol mata uang dan tanda koma. Nah, di sini akan dilakukan proses menggunakan not string manipulation multi-column. Nah, selanjutnya akan diubah dari string to numeric, yang mana proses ini akan menggunakan pengubahan kolom yang masih bertipe string jadi tipe numeric. Hal ini dilakukan agar bisa dilakukan analisis datanya. Ini dilakukan menggunakan not string to number. Kemudian terakhir ada proses yang namanya load, yang mana di sini dari database kita persiapkan database yang akan menerima data dari hasil transform dengan nama database data warehouse project dan 3 tabel yaitu fact review, dimension user, dan dimension product. Nah, habis itu ada MySQL connector, di mana dari database yang kita sudah buat kita sambungkan dengan Krita menggunakan MySQL connector. Hal ini dilakukan agar hasil dari transform bisa dilakukan proses load ke data warehouse, yang mana dalam kasus ini adalah database MySQL Data Warehouse Project. Untuk yang terakhir, ada proses load, yang mana metode load ini kami lakukan dengan menggunakan full load, dikarenakan dataset yang relatif kecil dan data warehouse masih baru dibuat. Selanjutnya ada dari query analitik. Di sini kita melakukan query analitik ada 3. Yang pertama ada rata-rata per kategori produk, produk dengan jumlah review terbanyak, dan diskon tertinggi per kategori. Kita bahas mulai dengan rata-rata per kategori produk. Nah, di proses ini kan kita nyari kategori di mana produk memiliki performa terbaik nih di semua kategori berdasarkan rating pelanggan. Dari query SQL-nya tuh kita mengambil kategori dan membulatkan hasil rata-rata dari rating dan menghitung berapa banyak review yang ada dan dijoinkan dengan dimensi produk. Hasilnya kita tahu nih kategori mana yang memiliki rating tertinggi, mendukung pemilihan keputusan juga untuk prioritas stok ataupun marketing. Lalu yang kedua, produk dengan jumlah review terbanyak. Tujuannya tuh mengetahui produk mana yang paling populer, menggunakan query SQL product name, habis itu menghitung berapa review yang ada dan membulatkan rata-rata dari rating, dijoin dengan di produk, lalu digrupkan bersama product name juga. Ya hasilnya terus menentukan produk mana yang perlu dipromosikan atau ditingkatkan kualitasnya. Yang terakhir ada diskon tertinggi per kategori. Tujuannya mengetahui nih kategori ini produk mana yang punya diskon tertinggi dari keseluruhannya. Query-nya dari kategori, habis itu menghitung max dari rata-rata diskon persentase diskonnya yang maksimal berapa yang paling tingginya. Habis itu di select juga jumlah dari reviewnya biar menyeluruh. Nah, hasil yang didapatkan adalah evaluasi efektivitas promosi.
sama mengetahui kategori mana yang memiliki diskon tertinggi dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan hasil. Misal kita tahu diskon tertinggi secara keseluruhan, oh yang ini, habis itu apa keputusan yang harus diambil, seperti itu. Oke, kita lanjut ke teknik optimasi data query ya. Buat ini pertama kita indexing terlebih dahulu, ada product ID-nya. Ini berfungsi untuk mempercepat proses join antara fact review dengan tim product, lalu juga mempercepat query analytic yang menghitung rata-rata rating per kategori. Lalu ada tim product, ini untuk mempercepat grouping berdasarkan dari kategorinya. Lalu untuk ratingnya, ini dari create index, lalu untuk mempercepat perhitungan agregasi yang berbasis rating dan juga mempercepat komputasi average. Lalu ada diskon percentage. Jadi diskon percentage ini berfungsi untuk mempercepat perhitungan diskon untuk mencari diskon tertingginya. Dan buat indexing ini merupakan suatu data tambahan database yang mempercepat proses pencarian data. Dengan adanya indexing, database tidak perlu melakukan full scan ke seluruh baris menggunakan NodeDB SQL Executor. Oke, lalu lanjut ke materialist view. Di sini kita ada my review count-nya. Kita create terlebih dahulu, lalu select produknya, lalu menghitung dari reviewnya sebagai total review, lalu menggrupnya menjadi product ID. Dan juga nanti akan menghasilkan akses cepat untuk query analytic dan juga mengurangi beban komputasi pada table fact. Untuk materialist view ini merupakan tabel fisik yang berisi hasil query analytic yang sudah dihitung sebelumnya. Berbeda dengan view biasa yang dihitung setiap kali dipanggil, MV ini langsung menyimpan hasil jadi. Lalu untuk hasilnya setelah data masuk tersebut diproses melalui ETL di Unime, data mentah tersebut berhasil dibersihkan dan juga diubah menjadi aset terstruktur. Dari kami kemudian membandingkan kinerja 3 proses analitik sebelum dan sesudah dilakukan optimasi berupa indexing dan juga materialist view. Untuk yang pertama kita ke optimasi indeks terlebih dahulu. Pada analisis rata-rata rating per kategori, waktu eksekusi turun drastis dari 9,5 detik menjadi hanya 0,4 detik setelah penambahan indeks. Hal ini menunjukkan bahwa indexing sangat efektif dalam mempercepat proses pencarian dan juga agregasi data. Lalu yang kedua, materialist view. Dalam materialist view ini digunakan untuk menyimpan hasil agregasi, yaitu berupa jumlah view dan juga rata-rata rating per produk. Waktu eksekusi query-nya menurun dari 0,0126 detik menjadi 0,006 detik. Ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan karena data agregasi tidak perlu dihitung ulang setiap kali query dijalankan. Ini kita akan hapus dulu semua indeksnya. Lalu kita coba lakukan perhitungan sebuah analisis rating produk seperti yang ada di Kinimeta di di sini dia akan loading lama banget. Ya, 10 detik atau bahkan bisa tadi 12 detik seperti yang di atas sini. Ini kita tunggu saja dulu untuk nah, ini 10 detik 444. Kita coba indexing. Indeksnya kita lakukan dari sini saja. Ini kita ulang dulu, ulang. Kita ulang. Kita nyalakan kembali. Nyalakan kembali. Dan kita nyalakan kembali. Nah, ini tadi hasil sebelum di indexing adalah 10 detik. Kita sudah menerapkan indexing sekarang, kita coba lagi. Akan memakan waktu hanya 0,4 detik. Jadi dengan indexing itu bisa sangat cepat. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari proses ETL ini tuh kita mengubah data mentah yang Amazon CSV tadi mengubah jadi data yang bersih dan bisa dilakukan analitik ketiga tadi. Terus kita lakukan optimasi
indexing dan materialized view. Untuk apa? Untuk mempercepat eksekusi query. Jadi misal untuk website atau apa gitu, kebutuhan analisis itu waktunya sangat-sangat cepat dan tidak memakan memori ataupun resource dari laptop yang cukup besar. Secara keseluruhan kombinasi ETL ini cukup baik pada level database, terbukti mampu juga meningkatkan efisiensinya, mempercepat akses terhadap data secara drastis lah. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.